Begitu kata-kata itu keluar, lelaki tua itu membentuk tubuh. Yang Mulia berbicara tentang tempat hukuman? Jievan melirik sedikit. Mengapa menurut Anda Pilmaster perintah suci muncul entah dari mana? Setelah kata-kata itu berakhir, Jieming menjadi lebih galak. Dan dia dengan aktif bertanya, Ayah Kekaisaran, biarkan anak itu melakukan ini. Namun, Jievan mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jalan rasa bersalah rusak dan semua area tandus dan membusuk. Apalagi Immortal Monarch. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm sulit untuk dilahirkan. Karena itu, Jievan melirik lelaki tua itu. Oleh karena itu, tenaga kerja di tingkat Raja Abadi tidak harus disia-siakan. Dan orang-orang di bawah dikirim untuk menjelajahi situasi terlebih dahulu. Dan jika ada backhand di akhir pertempuran, tidak akan ada apa-apa. Kehilangan, pelayan tua patuh. Orang tua itu membungkuk. Dan sebelum dia pergi, dia mendengarkan instruksi Jievan. Ingat, tujuan utama dari perjalanan ini adalah untuk menyelidiki tanah penyegel di tahun Wuyuan. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk tentang pohon tak terbatas dan dunia timur. Begitu ada berita, jangan sampai ketinggalan. Dan jika anak itu benar-benar penduduk asli tanah hukuman, apa yang harus saya lakukan tanpa mengajari Anda? Pria tua itu tertegun dan meninju lagi. Yang Mulia, yakinlah. Orang tua itu pergi dengan tergesa-gesa. Hanya menyisakan kipas Vatikan King Yulu. Matanya berkedip dari waktu ke waktu. Setelah hari berikutnya, Phoenix Clan. Patriark, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menanyakan tentang dia? Pavilion Qianying mempesona, anggun, dan sangat indah. Tepatnya 1000 angin dan salju. Saya belum melihatnya selama beberapa tahun. Dan suasana angin dan salju bahkan lebih baik dari aslinya. Tetapi pikiran dan kecemasan di alis tidak berkurang. Feng Yuan menatap matanya dan, selain mendesah, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. 1000 salju, saya mengatakannya. Anda pertama kali yakinlah berkultivasi. Lei Divine City, Lei Yunyu masih begitu tinggi dan luas dan anggun. Saya belum melihatnya selama beberapa tahun, tetapi saya lebih mampu dan keren. Lei Yunyu buru-buru masuk ke aula, menghormati orang pertama, beri hormat kepada leluhur tua. Pria di kuil itu adalah leluhur tua Lei Qijin dari klan monster guntur. Apa itu? Melaporkan kepada leluhur tua, keluarga Kekaisaran Star Lion, baru-baru ini sedikit gelisah, dan bahkan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kekaisaran lainnya. Lei Qijin mendengar ini, tidak bisa menahan cemberut. Beberapa tahun telah berlalu, dan perang yang mengguncang 10.000 benua etnis tahun itu telah menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dan setelah pukulan besar itu pergi, perjuangan mereka dengan keluarga Kekaisaran Star Lion tidak berakhir. Setelah dormansi singkat, dan setelah memastikan bahwa jagoan besar sudah tidak ada lagi, keluarga Kekaisaran Star Lion akhirnya menunjukkan taringnya. Selain itu, sakit kepala Lei Qijin adalah bahkan jika kekuatannya menantang surga, bahkan di luar kognisi seumur hidup mereka, itu di luar jangkauan. Itu jelek. Di mata orang lain, saya khawatir mereka tidak peduli dengan hidup mereka. Namun, keluarga Kekaisaran Star Lion terus berlanjut. Selama beberapa tahun terakhir, teman kecil Qin Kunci tidak pernah terdengar. Hal ini membuat Lei Qijin gelisah, apalagi di aliansi saat ini, absennya Qin Yichen seolah-olah tidak memiliki tulang punggung. Kali ini, keluarga Kekaisaran Star Lion kembali. Ini benar-benar pengunjung yang buruk. Pada saat yang sama, puluhan aliran cahaya turun di langit 10.000 benua daratan. Kepala orang tersebut terlihat seperti seorang pemuda, tetapi ada juga tanda vertikal berdarah di alisnya. Apakah ini di sini? Ki spiritual ini sangat tipis. Tidak heran disebut tempat hukuman. Nada pemuda itu penuh dengan penghinaan. Dan seorang pria jangkung dan kokoh mengikutinya berkata, melapor kembali ke Tuan Muda Jierong, ini tanahnya. Jierong adalah anggota suku Jie. Meski bakat bawaan bukanlah hal yang asing, ia layak atas asalnya. Di usia muda, itu sudah menjadi puncak alam surga. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan pilihan surga yang tak tertandingi seperti Jie Mingna, itu masih muda. Kalian semua mendengarkan dengan baik. Apakah Anda memiliki tugas yang diberikan kepada Tuan Muda ini dan semuanya memberi saya semangat 100%? Selama semuanya dilakukan dengan benar, manfaat Anda akan sangat diperlukan. Lagi pula, mata Jierong memancarkan cahaya dingin. Jelek mengatakan itu di depan. Jika ada yang berani menyeret kaki belakang Tuan Muda ini, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ya, banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar memimpin dan melihatnya. Ada banyak nafas kesempurnaan alam surga. Orang yang paling umum juga memiliki tahap akhir dari alam surga. Tentu saja, ada persaingan di antara ras Jie, dan Jierong secara alami ingin menonjol. Tapi bagaimanapun, beberapa hal dan tugas penting tidak dapat dilakukan dengan wilayah dan kekuatan mereka. Maka kali ini Jierong bisa dikatakan pemberani. Kerumunan melihat ke udara, tetapi melihat seseorang dengan sedikit cemas berkata, Tuan Muda, tergantung pada kekuatan kita, apakah ada beberapa? Lagi pula,
Zhang Wuyuan pernah jatuh di sini. Dan dengan kekuatannya, dia meninggalkan sedikit trik. Bukan kita bisa menanggungnya. Jierong mendengar ini. Matanya dingin. Takut kentut. Tanah proyektil ini bahkan tidak memiliki alam surga. Jika dilakukan seperti ini, kita tidak perlu hidup kembali. Karena itu, mata Jierong berkedip. Tapi apa yang kamu katakan juga memiliki beberapa poin kebenaran. Berhati-hatilah dalam segala hal. Dan kesalahan Zhang Wuyuan dapat kembali. Siapa tahu jika ada backhand. Saat berbicara, saya melihat beberapa pelangi di langit. Pengunjung adalah pembangkit tenaga listrik keluarga Mo dan Chang Tiger Clan. Tahukah Anda, tidak ada pusat kekuatan alam surga di benua 10.000. Jadi kedatangan kelompok dunia, mereka secara alami segera menyadarinya. Moling yang berkepala dan harimau itu saling menghukum dan transmisi suara berkata, "Harimau, apakah kamu tahu apa yang dilakukan orang dewasa ini di sini?" Husun berteriak, "Kamu bertanya padaku, kemana aku tahu harus pergi kemana? Jangan terlalu banyak berpikir, kamu akan tahu ketika kamu bertemu orang dewasa itu." Moling mengangguk, lalu menoleh ke Clansman, termasuk Mo Yue, dan berkata, "Aku akan lebih berpengetahuan saat bertemu orang dewasa. Jangan membuat masalah." Kerumunan bergegas, dan begitu mereka mendekat, mereka melihat Moring memberi hormat. "Orang-orang mau memimpin klan, saya telah melihat kalian semua. Chang Tiger Clan, beri hormat kepada semua orang." Jierong melirik sedikit. Sebelum dia berangkat, dia mendengar tentang orang-orang di klan ini. Saat ini, dia melihat situasinya dan bertanya perlahan, "Siapa di antara kamu yang ingat perubahan beberapa tahun yang lalu?" Moling sedikit terkejut. "Saya tidak tahu apa yang dibicarakan orang dewasa." Jierong mengerutkan kening. "Apa yang kamu katakan?" Kulit Moling sedikit berubah. Tetapi melihat Wuxing buru-buru berkata, "Tuanku berkata, tetapi beberapa tahun yang lalu, ada orang hebat keluar dari gunung." Mereka tidak tahu banyak tentang Zhang Wuyuan. Dan Jierong mendengar ini, yang mengungkapkan sedikit kepuasan. "Ya, tapi itu bukan orang yang unggul. Tapi sisa-sisa yang semuanya tidak sesuai dengan suku ini." Hukuman harimau mengejutkan, dan Anda buru-buru setuju. Kekuatan Anda belum seperti yang Anda katakan. Tahukah kamu di mana kejahatan itu lahir? Moling saling memandang dan menggelengkan kepalanya. "Tuanku, maafkan aku. Aku tidak mengetahuinya. Tapi kemudian, Yuni pernah menembak sukuku." "Oh." Nada Jierong menggoda. Dengan kekuatannya, "Jika kamu menembak, apakah kamu akan hidup?" Kata-katanya tanpa ampun. Dan Moling merasa malu untuk beberapa saat, tapi dia tidak bisa menyangkalnya. Dia harus menjelaskan, itu orang dewasa. Mula-mula tampaknya kesalahan telah diminta oleh satu orang sebelum dia membantu. Siapa ini? Mata Jierong berkilat. Dengan karakter dan kekuatan tanpa pertempuran, siapa yang dapat menemukannya di tempat yang rusak ini? Tapi karena alasan inilah Jierong samar-samar merasa bahwa mungkin ini memiliki petunjuk yang dia butuhkan.